Halo sahabatku Sobi, kita berjumpa kembali. Di sini kita akan membahas murai batu ketika digantangkan itu ngowo total ya teman-teman ya. Dan sebelumnya untuk kondisi burung itu di rumah itu gacor bocor ya, seperti yang teman-teman lihat. Di sini gacor bocor, kemudian ngeluarin materi terus, ya panjang-panjang, juga volumenya juga keras. Jadi rencananya nanti siang ini nanti saya akan langsung track ya. Ya tapi tracknya juga harus tahu gimana seharusnya sih nge-track yang benar itu ya. Kayak kita bahas nanti, kita cek dahulu burungnya. Ya teman ya, jadi memang kalau di harian itu di saya itu cuma kita kasih kandang kotak biar mudah lah ya merawatnya, itu biar mudah. Nanti setelah hari H lomba itu tinggal pindah di kandang yang bulat ya. Nah ini teman-teman ya, ini salah satu burung yang ringnya itu terkenal. Jadi ini baru saya take over, ini hari Selasa, Jumat, Sabtu, Minggu, Senin, Selasa, 5 hari yang lalu teman-teman saya take over. Memang burung ini untuk kendalanya itu ngelowo ya, kalau nggak kerja dia tuh ngelowo. Ngelowonya itu ngunci teman-teman, dari awal sampai akhir itu nggak ada jeda dianya ya. Jadi ini burungnya dia masih ya belum tua banget ya, masih kering lah kakinya ya, belum breaker. Nah burung ini ketika saya take over hari Jumat, saya pantau itu kok gacor sekali. Wah ini mungkin ada sesuatu gitu ya. Kemudian saya pun maklum karena burung yang baru datang, burung yang pindah lokasi, kalau dia gacor itu memang wajar. Karena apa? Dia akan berusaha menguasai rumah saya gitu ya. Dia akan menguasai dengan apa ya, kegacorannya itu. Dia akan sering ngeluarin materi ya. Nah di situ adalah sikap salah satu dia itu menguasai, karena dia memang hewan teritorial yang dia akan hidup itu dengan cara menguasai daerah tersebut, yaitu rumah saya dengan kicauannya ya. Kemudian kalau beda hewan itu cara untuk menguasai daerah tertentu itu beda-beda. Kalau burung itu ya di kicauannya gitu ya, agar mungkin kalau ada burung-burung sekitar yang lain itu akan mendengar dia gitu ya. Kemudian kalau beda lagi kalau dengan hewan seperti kucing, seperti harimau, itu kan beda cara untuk menandai daerahnya itu dengan air kencingnya. Nah itu ya. Nah ini setelah 5 hari saya cek, ini bukan sifat untuk menguasai teritorial dia gitu, rumah dia gitu ya, dengan ditandai dengan apa ya, dia setelah 5 hari itu masih gacor gitu ya. Kemudian saya cek itu kotorannya juga jelek teman-teman, tuh lihat ini yang paling dekat ini. Nah ini dia, di sini kotorannya ini ya teman-teman ya, coba lihat ya. Jadi ini adalah ilmu tertinggi menurut saya, ketika kita bisa memahami bentuk kotoran, di situ kita bisa bisa berhasil lah ya. Kemungkinan terbesar itu bisa berhasil untuk merawat burung. Nah di sini teman-teman lihat itu, kalau ukurannya itu juga nggak terlalu besar, nggak terlalu kecil, tetapi di sini
kotorannya itu teman-teman ya. Nah kotorannya itu nggak padat teman-teman ya, itu kan nggak bentuk ya, nggak bentuk di situ. Kebanyakan rata-rata seperti itu, seperti apa ya, nggak lembek sih, cuman juga nggak kering, tapi nggak beraturan, nggak padat gitu loh teman-teman. Nah ini dia, coba saya cek ya. Jadi saya praktekkan seperti ini biar lebih mudah memahami gitu kan ya. Kita masuk lagi, kira-kira gimana kotorannya. Nah itu dia teman-teman, kebanyakan itu nggak beraturan kayaknya ya, rata-rata seperti itu. Nah ini kalau kita sinkronkan dengan kegacorannya itu juga masuk akal ya. Di lain itu juga tuh lihat ada kotoran yang hitam. Nah ini udah ada sedikit pencerahan teman-teman ya. Nah ini bumbunya. Jadi rencananya untuk siang ini, karena saya nanti kerja, itu paling saya trek ya paling enggak setengah jam lah ya. Tapi gimana sih ngetrek yang bener itu teman-teman ya. Ngetrek yang bener itu memang kita agak apa ya, dimiripkan dengan lomba. Misalkan saya nanti siang itu akan saya bawa ke kios burung ya. Kios burung di situ juga banyak burung gitu ya. Kemudian untuk jaraknya itu juga harus diperhatikan. Itu jaraknya itu kurang lebih ya 15 menit perjalanan dari rumah saya gitu ya. Nah kenapa kok harus diperhatikan untuk tempat, kemudian jarak ketika kita trek ya, ini untuk biar nggak jauh beda dengan kita di gantangan gitu ya. Oke, dari segi tempat di situ kalau kios burung itu kan rame ya, rame juga di situ, banyak burung, kemudian banyak kicauan di situ, banyak ada murai juga gitu ya. Kemudian ini tempat ini juga hampir sama dengan di gantangan. Kemudian untuk jarak ini diperhatikan teman-teman. Kalau bisa ya ngetrek itu ya jaraknya hampir sama dengan rumah dengan gantangan, itu dia. Jadi kita itu nggak terlalu sulit nantinya ketika burung kita itu kita trek kok belum jalan gitu ya. Oke, itu kenapa nggak dibawa ke Lasbran ya karena kan saya itu kerja gitu loh ya, dan kerjanya juga hampir bersamaan dengan lomba. Jadi ya kenapa nggak saya bawa ke Lasbran ya, toh saya trek juga situasinya hampir sama gitu ya. Kemudian nanti setelah sampai di kios burung tempat teman saya itu ya, itu enggak saya langsung buka, saya kondisikan dahulu, paling enggak burung ini ya saya jauhkan gitu ya dari kios. Nah selang 15 sampai setengah jam baru saya ketemukan dengan burung yang ada di kios di situ ya. Kemudian juga diperhatikan teman-teman ya, ketika ngetrek yang benar itu juga disesuaikan, dimiripkan dengan digantangan. Kalau digantangan itu ya kebanyakan 1,25 meter teman-teman, jadi 1 meter 25 cm jaraknya seperti itu ya. Jadi harus diperhatikan. Jadi nah gimana sih nanti rawatan selanjutnya. Nah ini nanti kita akan rawat, apakah burung ini kita pangkas EF-nya, apakah burung ini istirahat saja, apakah jemur, apakah mandi. Kemudian saya akan ambil rawatan itu satu arah teman-teman ya, biar gampang ya, biar gampang nantinya kita menentukan, biar gampang kita menentukan masalahnya, apa sih masalahnya, kemudian rawatan apa yang tepat gitu ya. Kenapa enggak dirawat campur-campur dalam arti penjemuran, pemandian, pengembunan, pengumbaran, ablak ya, itu enggak. Yang saya ambil nantinya itu paling ya dari extra wooding mungkin bisa dipangkas ya, bisa ditambahin dibarengi dengan istirahat, bisa juga
dinolkan Esrafudin, cuman diistirahatkan, bisa dengan dinolkan Esrafudin, diimbangi dengan pengkerodongan, penjemburan, itu bisa dinolkan dengan ditambahi dengan yang satu arah, teman-teman, jangan dicampur gitu ya. Bisa ditambahi dengan karantina burung ini ya, karena di rumah itu ini cuman ada 2 gitu ya, yang lain dititipin di temen di situ ya. Jadi gimana sih nanti hasilnya ya. Kemudian pas di track itu saya juga akan videokan, jadi teman-teman bisa stay di channel ini ya. Nanti bisa kita langsung praktek gimana sih pas ketemu lawan, apakah benar dia yang lowo, apakah rawatan saya selama 5 hari ini sudah tepat. Kalau menurut saya ini belum tepat gitu ya. Loh, kenapa nggak langsung ditepatin? Oh ya, karena kita juga belum mengerti, belum mengenal burung ini, baru 5 hari gitu ya. Oke ya teman-teman ya, gitu aja. Nanti bisa disimak terus kelanjutan video ini, gimana sih cara kerjanya ketika ketemu lawan ya. Kemudian setelah kita tahu cara kerjanya, kemudian kita akan merawatnya ke arah mana. Nah, setelah itu kita akan cek juga, review ya, nanti rawatannya. Kemudian nanti kalau sudah top perform dengan rawatan yang sudah diberikan, nanti juga akan saya review gitu ya. Oke ya teman-teman ya.